kan ibadallah. Makanya saya prihatin luar biasa, saya sedih belakangan ini luar biasa. Cuman yang membuat saya lebih sedih lagi, kadang-kadang kita bertanya, kenapa musibah itu bisa terjadi, saudara? Banjir bisa sedemikian dahsyat, merata, menghantam berbagai kabupaten, saudara, menghancurkan rumah-rumah, menghabisi daripada manusia, saudara. Timbul pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Ada orang ngomong, pejabat, oh itu banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat terjadi gara-gara siklus hujannya terlalu tinggi, hujannya turun terlalu lebat. Karena siklus hujan tinggi, hujannya terlalu deras, akhirnya airnya terlalu banyak. Karena airnya terlalu banyak, akhirnya terjadi banjir. Ujung-ujungnya yang disalahin air hujan, beleguk sih ya. Jawab orang Kuningan yang kompak, hujan yang nurunkan siapa? Orang kompak, hujan yang nurunkan siapa? Yang nurunkan hujan siapa? Kalau nyalahkan hujan berarti nyalahkan siapa? Nyalahkan hujan berarti nyalahkan siapa? Kurang ajar, saudara. Hujan disalahin, sampai nggak ada tersangka lain, saudara. Apa benar demikian? Jangan saya yang jawab, jangan Hanif Al-Attas yang jawab, saudara. Biarkan yang menjawab adalah Al-Quran. Pernyataan narasi-narasi seperti ini sudah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, saudara. Di dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Perhatikan baik-baik orang Kuningan sadayana. Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Walladzi nazzala minas sama'i ma'an, dan Allah lah yang menurunkan minas sama'i dari langit. Apa yang Allah turunkan? Ma'an, air hujan. Bagaimana cara Allah turunkan air hujan? Biqadar, Allah turunkan biqadar, dengan kadar. Maksudnya apa itu Habib dengan kadar? Mari kita buka kitab-kitab tafsir, saudara. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, baik tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, atau tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Ar-Razi, begitu pula tafsir Al-Baydawi, begitu pula tafsir Al-Jalalain dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, saudara. Hampir di semua kitab-kitab tafsir ini, ketika para ulama mengartikan biqadar, mereka mengartikan dengan ma'ani mutaqaribah, makna yang berdekatan, saudara. Semuanya seragam. Apa artinya Allah turunkan air hujan? Biqadar. Artinya biqadar ay biqadarin muslih, dengan kadar yang membawa kemaslahatan untuk makhluk hidup dan manusia, saudara. Artinya nggak terlalu banyak, tapi nggak juga terlalu sedikit. Sebab air kalau turunnya terlalu banyak, bahaya atau tidak? Faktanya enggak terlalu banyak Allah turunkan. Allah turunkan air hujan dalam bentuk hujan, bukan dalam bentuk tumpah seperti air terjun, saudara. Ada yang pernah lihat air hujan turunnya seperti air terjun? Enggak ada, bisa hancur kita semua, saudara. Enggak, Allah turunkan enggak begitu, dalam bentuk hujan yang indah luar biasa, merata, dan enggak juga terlalu sedikit. Sebab kalau air terlalu sedikit bahaya bahaya. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Air itu sumber kehidupan, saudara. Kalau air terlalu sedikit bahaya, repot kita semua. Maka Allah Ta'ala dengan hikmahnya, Allah Ta'ala menurunkan air hujan biqadar, sesuai dengan kadarnya. Allah turunin nggak terlalu banyak, tapi nggak juga Allah turunin terlalu sedikit, saudara. Dengan kadar yang sesuai kebutuhan manusia, dengan kadar yang sesuai kemaslahatan makhluk hidup, dengan kadar yang tidak membahayakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya al-muhtaram wal mukarram al-habib Muhammad Waliullah Ibnul Habib Segaf Ibn Habib Mahdi Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, begitu pula sahibul bait, guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Muhammad Yahya atau yang akrab kita sapa dengan Kiai Oyo. Juga hadir di sini ada banyak para kiai, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga dari jauh datang, ada Kiai Oyo dari Kuningan, Masya Allah, ini Kiai Oyo juga namanya, dari Ciamis. Ini Kuningan, ini dari Ciamis. Habib Hasanin dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya hadir pada malam hari ini. Sebetulnya saya sedang perjalanan menuju Tegal karena akan acara di Tegal, tapi saya mendapatkan amanah dari Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang seyogyanya beliau sudah dijadwalkan hadir pada malam hari ini di tempat ini, namun beliau berhalangan karena faktor kesehatan. Maka saya mau meminta maaf yang pertama kepada Ki Oyo dan kepada semua jamaah yang hadir di sini. Tahun lalu beliau bisa hadir, tapi tahun ini beliau berhalangan hadir karena faktor kesehatan. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijaga zahir batinnya. Al-hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahibba'il kiram, saudara, saat ini kita berada di awal bulan Rajab, saudara. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Kenapa Rajab menjadi bulan yang istimewa? Karena dia merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya jumlah bulan-bulan itu ada 12 bulan, saudara. Dahulu sebelum datang Islam, kalau kita baca sejarah yang namanya penanggalan,
Dahulu itu yang dipakai oleh masyarakat internasional jumlah bulan 10 bulan. Tapi ada perbaikan seiring waktu. Begitu mereka bikin 10 bulan, mereka lihat nggak pas ternyata saudara. Mentok sana, mentok sini. Akhirnya dibuat 12 bulan. Sama seperti Islam setelah itu. Jadi yang pertama kali menyantumkan bulan 12 bulan yang tercatat dibenarkan oleh sains modern adalah syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 12 bulan-bulan kata Allah dalam Al-Quran. Di antara 12 bulan-bulan tersebut minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan-bulan yang haram saudara. Apa saja 4 bulan yang haram? Satu terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Yang pertama bulan apa? Bulan Rajab. Yang 3 saudara secara bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 tadi pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, berarti 4 bulan haram total. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Saudara, ini bulan-bulan haram istimewa, diistimewakan oleh Allah. Maka kalau bulan-bulan istimewa seperti itu kata Allah Ta'ala, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan di bulan-bulan haram ini kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jangan sampai kita menzalimi diri kita. Maksudnya apa Habib? Menzalimi diri sendiri maksudnya seperti apa? Di Al-Quran Allah sebutkan orang yang bermaksiat, ngelanggar aturan Allah. Allah perintahkan ditinggalkan, yang Allah larang diterjang. Faqad zalama nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menzalimi diri sendiri adalah orang-orang yang melanggar aturannya Allah. Kalau kita ngelanggar aturannya Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, hakikatnya Allah nggak rugi saudara. Allah maha kaya. Andai alam semesta semuanya bermaksiat, nggak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah saudara. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Begitu pula sebaliknya, andai kata alam semesta semuanya berbuat taat, tidak sedikit pun menambah kekayaan Allah. Allah maha kaya saudara. La tanfa'uhu ta'atuna wa la tadurruhu ma'siyatuna. Maksiat kita tidak mendatangkan mudarat untuk Allah, taat kita nggak mendatangkan manfaat untuk Allah. Tapi hakikatnya ketika kita taat, diri kita sendiri yang kita untungkan saudara. Tapi hakikatnya ketika kita maksiat, hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Na'udzubillah men. Makanya cara memuliakan bulan Rajab bagaimana? Gampang, jangan maksiat. Itu cara memuliakan bulan Rajab, jangan maksiat. Sholat jangan ditinggal, banyak istighfar, banyak mohon ampun. Tadi yang disebutkan oleh guru kita Habib Muhammad Waliullah, banyakin tuh sholawat sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara. Itu cara memuliakan bulan Rajab. Makanya kalau dulu orang-orang soleh saudara, orang-orang soleh, para kekasih-kekasihnya Allah di zaman dulu itu, kalau sudah bulan Rajab itu udah siap-siap. Mereka itu bulan Rajab itu betul-betul udah mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Makanya Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi kalau doa dirangkai langsung Rajab, Sya'ban, Ramadan, tiga-tiganya disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi nggak pisah sendiri-sendiri saudara? Kenapa Nabi nggak minta Allahumma barik lana fi Rajab saja? Kenapa Nabi nggak mintanya Allahumma barik lana fi Sya'ban saja? Kenapa Nabi nggak mintanya Allahumma barik lana fi Ramadan saja? Bulan-bulan lain nggak ada yang dirangkai sama Nabi dalam satu doa saudara. Tapi Rajab, Sya'ban, Ramadan dirangkai oleh Nabi dalam satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Kenapa? Nabi kalau ngomong itu nggak asal-asalan Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan itu ada rahasia di baliknya, termasuk sampai keurutannya saudara. Ternyata kalau direnungi saudara, para ulama menjelaskan kenapa Rajab, Sya'ban, Ramadan digandeng oleh Rasulullah, karena antara 3 bulan ini saling menentukan satu sama lain saudara.
antara bulan ini saling menopang satu sama lain. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, seorang ulama besar, beliau mengatakan, man qama bihurmatillah fi syahri Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi syahri Sya'ban, wa man qama bihurmatillah bi syahri Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi syahri Ramadan. Kata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, kalau orang menunaikan hak-haknya Allah di bulan Rajab, dia akan dituntun oleh Allah untuk menunaikan hak-hak Allah di bulan Sya'ban. Kalau orang menunaikan hak-hak Allah di bulan Sya'ban, Allah akan tuntun dia, berikan taufik untuk dia untuk menunaikan hak-hak Allah di bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama menganalogikan, saya sering sampaikan di mana-mana, itu yang namanya Rajab kata ulama syahrul zara', wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Para ulama memberikan perumpamaan, saudara. Kata para ulama, kalau ibarat bercocok tanam, bulan Rajab itu waktunya nebar benih. Benih ditebar, tumbuh, disirami. Sya'ban waktunya menyirami, syahrul saqi. Wa Ramadan syahrul hasad. Begitu disirami dia akan tumbuh lama kelamaan sehingga siap dipanen. Kapan waktunya panen? Bulan Ramadan. Bagaimana panennya? Mendapatkan Lailatul Qadar, satu malam khairum min alfi syahr, saudara. Bayangkan umur kita yang pendek, tapi berkatnya Rasulullah kita mendapatkan satu malam ibadah dilipat gandakan pahala 83 kali. Itu musim panen. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira kalau nggak nanam bisa panen atau tidak? Orang kompak, lemes-lemes banget ini orang Kuningan. Bisa panen atau tidak? Kalau nanam nggak disirami, tanamannya hancur atau tidak? Nanam tapi nggak dijaga, tanamannya rusak atau tidak? Kalau mau panen harus maka kalau mau panen besok di bulan Ramadan sama orang-orang soleh sudah diajarkan mulainya dari sekarang, dari bulan Rajab, saudara. Ini waktunya kita menanam. Saudara, bagaimana cara kita menanam di bulan Rajab? Tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kita maksiat. Makanya para ulama mengajarkan di bulan Rajab perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para amalannya orang-orang soleh, amalannya para ulama, kalau di bulan Rajab setiap hari baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku ya Allah, wa tub alayya, terima tobatku ya Allah. Dibaca kalau bisa pagi malam 70 kali masing-masing. Kalau nggak bisa minimal malam saja, saudara. Habis sholat isya istiqamahkan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca setiap malam 70 kali, saudara. Kenapa kita diajarkan untuk menanam mulai dengan istighfar? Masya Allah, Habibana, fadhal. Naam, kita bukakan jalan buat beliau Habib Muhammad Waliullah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bukakan jalan dulu buat beliau. Kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dibukakan jalan, jangan ada yang salaman karena beliau masih ada agenda lagi. Siap sampai akhir, siap sampai selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibukakan jalan buat beliau. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syah. Semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasul, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasul, اللهم صل وسلم
Lanjut. Kurang semangat. Lanjut. Tadi sampai di mana tuh Kiai? Oh sampai pagi kata Kiai. Sampai di mana tadi itu bahasa? Istighfar. Jadi di antara amalan yang diajarkan para aulia, orang-orang saleh di bulan Rajab setiap hari baca Rabbighfirli warhamni. Berapa kali setiap malam? 70 kali saudara, istiqamahkan. Kenapa kita diajarkan seperti itu saudara? Karena untuk bisa nanam saudara, kita ini supaya bisa enteng. Apa yang membuat kita berat selama ini? Kita berat buat baca Quran, berat buat sholat malam saudara, berat buat sholat sunnah. Giliran main HP sehari berjam-jam kuat. Bahkan data menunjukkan rata-rata orang Indonesia main HP sehari 7-8 jam saudara. Scroll TikTok, scroll Instagram, nggak ada habisnya 7-8 jam sehari. Bayangkan itu 7-8 jam sehari kalau buat baca Quran istiqomah 7-8 jam sehari, eta sadayana bisa terbang eta. Jadi wali semua, betul atau tidak? Kenapa kok bisa? Giliran buat main HP enteng, giliran buat nongkrong enteng, giliran buat baca Quran berat, giliran buat ibadah berat. Kenapa? Li'annana mukabbaluna bidzunub, kata Imam Al-Ghazali saudara, karena kita terbelenggu dengan dosa-dosa kita saudara. Dosa-dosa yang kita lakukan, dosa mata karena ngelihat yang haram, dosa telinga suka dengar yang haram, dosa mulut suka bicara yang haram, dosa kaki suka melangkahkan kaki ke yang haram. Ini dosa-dosa membuat kita jadi terbelenggu saudara. Kata Imam saudara, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, min alamat istighraqil 'abdi fi dzunub adamun syirahis sadr liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hati-hati, introspeksi diri kita masing-masing saudara. Termasuk tanda seorang hamba tenggelam dalam dosa. Lihat diri kita masing-masing. Tanda-tandanya seorang hamba tenggelam dalam dosa apa? Adamun syirahis sadr liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hatinya nggak pernah tergerak buat sholat malam saudara. Hatinya nggak pernah tergerak untuk puasa di siang hari saudara. Tidak tergeraknya kita bukan karena kita nggak mau, bukan, karena memang kita terbelenggu. Sebab kalau orang nggak terbelenggu dengan dosanya, kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau hati seseorang muslim bersih, lam yasba' min qiraatil Quran, nggak akan pernah berhenti baca Quran saudara, nggak akan pernah puas baca Quran. Itu hati seorang mukmin kalau bersih ibadallah. Tapi karena udah terbelenggu dosa akhirnya berat. Makanya ulama ngasih solusi bagaimana caranya supaya bisa panen di bulan Ramadan, supaya bisa menyirami di bulan Sya'ban. Masalahnya terbelenggu dengan dosa. Bersihkan dulu dosa-dosanya saudara. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni. Apalagi ditambah Sayyidul Istighfar. Tahu Sayyidul Istighfar? Sama-sama ikuti semuanya. Ini kata Nabi Sayyidul Istighfar. Ini udah jenderalnya istighfar saudara. Apa itu Sayyidul Istighfar? Ikuti sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Itu kata Nabi Sayyidul Istighfar saudara. Jenderalnya para istighfar, pemimpinnya para istighfar. Istighfar yang paling ampuh yaitu, kalau tadi belum hafal silahkan buka di Google Sayyidul Istighfar, nanti langsung keluar itu saudara. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku ya Allah. Wa ana abduka, aku ini hambamu ya Rabb. Wa ana ala ahdika mastata'tu, aku nggak bisa memenuhi janji-janjiku denganmu ya Allah ya Rabb. Hamba sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur, yang konsekuensinya harusnya kalau tiada Tuhan selain Allah maka aturan Allah harus ditaati. Tapi hamba selalu melanggar ya Rabb. Wa ana ala ahdika mastata'tu, hamba seringkali melanggar janji setia hamba denganmu ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah ya Rabb, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku perbuat.
perbuatanku, ucapanku, pandanganku, apa yang aku lakukan ini dampaknya buruk sekali. Dampaknya buruk di dunia, dampaknya buruk di akhirat. Tapi hamba khilaf, ya Allah, hamba jatuh lagi, hamba jatuh lagi. A'udzubika min syarri ma sana'tu ya Allah ya Rabb. Hamba berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku perbuat ya Allah ya Rabb. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u ay a'tarifu. Abu'u ay a'tarifu. Ay a'tarifu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah ya Rabb, nikmat-nikmatmu kepadaku terlalu banyak ya Allah. Hamba ini hidup dalam kubangan nikmat darimu ya Allah. Tapi meski demikian, kau berikan nikmat kepada hamba, wa abu bidambi. Hamba mengakui ya Allah, nikmat itu hamba gunakan buat berbuat dosa. Kita ini dikasih nikmat sama Allah, tapi nikmat yang Allah kasih kita pakai buat dosa. Bayangkan, nikmat yang Allah kasih kita pakai buat nantang Allah. Nikmat yang Allah kasih kita pakai buat melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Hamba akui nikmatmu ya Rabb. Tapi wa abu ulaka bi dzambi. Hamba juga akui dosa-dosa hamba ya Allah. Faghfirli, maka ampuni hamba ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau bukan engkau yang mengampuni dosa-dosa hamba, siapa lagi ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua yang malam hari ini hadir dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka disirami di bulan Rajab dengan perbanyak istighfar. Kalau sudah disirami di bulan Rajab dengan perbanyak istighfar, maka masuk bulan Sya'ban, sudah mulai tumbuh saudara itu pohon amal soleh. Maka di bulan Sya'ban tinggal disirami dengan apa? Dengan perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, bulan Sya'ban itu bulannya sholawat. Karena di bulan tersebut diturunkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dan yang terakhir saudara, kalau sudah disirami di bulan Sya'ban, pohon itu tumbuh, maka Ramadan tinggal waktunya panen. 10 hari pertama awwaluhu rahmah, kita panen rahmatnya Allah. Di 10 hari kedua awsatuhu maghfirah, kita panen ampunannya Allah. Di 10 hari ketiga wa akhiruhu itqun minan nar, ini puncaknya panen saudara, mendapatkan itqun minan nar, disestempel bebas dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kalau Rajabnya sudah baik, Sya'bannya akan baik saudara. Sya'bannya baik, Ramadannya akan baik. Kalau Ramadannya baik, mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau sudah Allah stempel kasih bebas api neraka, seumur hidup Allah bakal tuntun kita jadi orang baik. Karena kalau sudah ditakdirkan menjadi ahli sorga, Allah akan pantaskan perilakunya menjadi perilaku ahli sorga saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Berapa tahun kita dapetin Ramadan? Ada yang 10 tahun, ada yang udah umur 40 tahun, ada yang 50 tahun umurnya. Tapi nggak ada perubahan keluar masuk Ramadan. Nggak ada perubahan, nggak ada berusaha buat berubah jadi baik, nggak ada berusaha buat fokus ibadah cari ridho Allah di bulan Ramadan. Maka untuk Ramadan tahun ini ayo jangan kelewatan lagi saudara. Kita persiapkan. Kapan persiapannya? Mulai sekarang dari bulan Rajab. Rajab kita menanam, Sya'ban kita menyirami, dan Ramadan tinggal kita petik buahnya insya. Makanya saya mau tanya semua masyarakat Kuningan, jawab yang kompak, siap menanam di bulan Rajab? Kurang kompak, kurang semangat. Siap menanam di bulan Rajab, siap menyirami di bulan Sya'ban, siap panen di bulan Ramadan, siap panen di bulan Ramadan, siap panen di bulan Ramadan. Takbir, sallu ala nabi. Jam sabaraha itu? Jam 11 lewat 10. Lanjut jangan? Udah malam, masih semangat? Lanjut? Yakin? Betul? Tapi sebelum saya lanjutkan semuanya angkat tangannya dulu semuanya. Takbir, sallu ala nabi. Yang kedua saudara, yang akan saya bahas pada malam hari ini, saudara, kita saat ini enak bisa duduk di sini merayakan tablik akbar, alhamdulillah.
Kita pulang ke rumah, masih ada rumah bisa kumpul bersama keluarga kita. Alhamdulillah. Tapi lain ceritanya dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, saudara. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, keadaannya Masya Allah. Data terakhir yang saya terima dari BNPB yang saya lihat, itu jumlah korban bencana musibah banjir di Aceh dan sekitarnya sudah tembus yang meninggal dunia lebih dari 1.000 orang, saudara. Itu yang tercatat, Pak Bu, yang tercatat, yang ketahuan jenazahnya. Waktu awal-awal kejadian, Muallim Mudakir Manaf, Gubernur Aceh, mudah-mudahan dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala. Saya lihat kegigihan beliau itu luar biasa. Dia sambil menangis dia sampaikan di depan media, itu ada 4 kampung ketika terjadi banjir, 4 kampung hilang tanpa jejak, saudara. Rumahnya hilang, warganya hilang. Bukan 4 orang, bukan 4 keluarga, 4 kampung, saudara. Anda bayangkan berapa jumlahnya itu, saudara. Makanya relawan-relawan kami dari Front Persaudaraan Islam yang saat ini ratusan orang masih berada di lokasi di 3 provinsi tersebut, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, Habib, kalau prediksi kami ini jumlahnya banyak sekali, nggak kehitung ini Habib, karena memang banyak jenazah-jenazah yang belum terevakuasi, rumah-rumah yang masih tenggelam dengan lumpur dan lain sebagainya, saudara, sudah membeku jadi tanah. Sulit untuk dideteksi jumlahnya berapa, saking banyaknya. Belum yang luka-luka, belum lagi saudara yang harus mengungsi, ratusan ribu orang, lebih dari 500.000 orang mengungsi di tenda-tenda, saudara. Belum lagi yang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga. Inna lillahi wasallam, yang digambarkan oleh Nabi persaudaraan kita dengan mereka. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi, perumpamaan orang muslim, persaudaraan di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, saling cinta di antara mereka, seperti satu jasad. Bagaimana sih satu jasad, Habib? Satu jasad itu kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, yang lain juga ikut merasakan sakit. Gigi sakit, gigi. Saya mau tanya orang Kuningan, kalau gigi sakit, pala ikut pusing atau enggak? Padahal yang sakit gigi sakit, kuping mau dengerin omongan orang, malas atau tidak? Padahal yang sakit gigi. Gigi sakit, kaki mau jalan kemana-mana, malas atau tidak? Maunya di rumah terus, saudara. Padahal yang sakit, ngapa jadi kaki yang nggak mau jalan? Radang tenggorokan, begitu radang tenggorokan, saudara, yang sakit radang tenggorokan, yang meriang sebadan, saudara. Itu perumpamaan saudara kita sama muslim dimanapun mereka berada, walaupun beda-beda suku, walaupun beda-beda budaya, walaupun beda-beda warna kulit, walaupun beda bahasa, bahkan walaupun beda warga negara sekalipun, saudara, kalau sama-sama umat Nabi, mereka sakit, kita sakit, mereka menderita, kita menderita, mereka luka, kita juga luka, saudara, betul. Maka wajib kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Wajib kita sedih melihat penderitaan yang mereka lakukan, ibadallah. Makanya saya prihatin luar biasa, saya sedih belakangan ini luar biasa. Cuman yang membuat saya lebih sedih lagi, kadang-kadang kita bertanya, kenapa musibah itu bisa terjadi, saudara? Banjir bisa sedemikian dahsyat, merata, menghantam berbagai kabupaten, saudara, menghancurkan rumah-rumah, menghabisi daripada manusia, saudara. Timbul pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Ada orang ngomong, pejabat, oh itu banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat terjadi gara-gara siklus hujannya terlalu tinggi, hujannya turun terlalu lebat. Karena siklus hujan tinggi, hujannya terlalu deras, akhirnya airnya terlalu banyak.
Karena airnya terlalu banyak, akhirnya terjadi banjir. Ujung-ujungnya yang disalahin air hujan. Beleguk sih ya. Jawab orang Kuningan yang kompak. Hujan yang nurunkan siapa? Orang kompak. Hujan yang nurunkan siapa? Yang nurunkan hujan siapa? Kalau nyalahkan hujan berarti nyalahkan siapa? Nyalahkan hujan berarti nyalahkan siapa? Kurang ajar saudara, hujan disalahin. Apa kayak nggak ada tersangka lain saudara? Apa benar demikian? Jangan saya yang jawab, jangan Hanif Al-Attas yang jawab saudara. Biarkan yang menjawab adalah Al-Quran. Pernyataan narasi-narasi seperti ini sudah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran saudara. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Perhatikan baik-baik orang Kuningan sadayana. Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Walladzi nazzala minas sama'i ma'an, dan Allah lah yang menurunkan minas sama'i dari langit. Apa yang Allah turunkan? Ma'an, air hujan. Bagaimana cara Allah turunkan air hujan? Biqadar, Allah turunkan biqadar, dengan kadar. Maksudnya apa itu Habib dengan kadar? Mari kita buka kitab-kitab tafsir saudara. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, baik tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, atau tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Ar-Razi, begitu pula tafsir Al-Baydawi, begitu pula tafsir Al-Jalalain dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti saudara. Hampir di semua kitab-kitab tafsir ini, ketika para ulama mengartikan biqadar, mereka mengartikan dengan ma'ani mutaqaribah, makna yang berdekatan saudara. Semuanya seragam. Apa artinya Allah turunkan air hujan? Biqadar. Artinya biqadar ay biqadarin muslih, dengan kadar yang membawa kemaslahatan untuk makhluk hidup dan manusia saudara. Artinya nggak terlalu banyak, tapi nggak juga terlalu sedikit. Sebab air kalau turunnya terlalu banyak bahaya atau tidak? Faktanya nggak terlalu banyak Allah turunkan. Allah turunkan air hujan dalam bentuk hujan, bukan dalam bentuk tumpah seperti air terjun saudara. Ada yang pernah lihat air hujan turunnya seperti air terjun? Nggak ada, bisa hancur kita semua saudara. Enggak, Allah turunkan nggak begitu, dalam bentuk hujan yang indah luar biasa, merata, dan nggak juga terlalu sedikit. Sebab kalau air terlalu sedikit bahaya bahaya. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Air itu sumber kehidupan saudara. Kalau air terlalu sedikit bahaya, repot kita semua. Maka Allah Ta'ala dengan hikmahnya, Allah Ta'ala menurunkan air hujan biqadar, sesuai dengan kadarnya. Allah turunin nggak terlalu banyak, tapi nggak juga Allah turunin terlalu sedikit saudara. Dengan kadar yang sesuai kebutuhan manusia, dengan kadar yang sesuai kemaslahatan makhluk hidup, dengan kadar yang tidak membahayakan. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti air hujan yang Allah turunkan nikmat ente. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Allah lanjutkan ayatnya, fa ansyarna bihi baldatan maita. Kata Allah, fa ansyarna ay fa ahyayna, dan kami hidupkan bihi, dengan air hujan tersebut. Apa yang kami hidupkan? Kata Allah Ta'ala, baldatan maita, negeri yang mati. Jadi negeri yang tadinya mati, tandus, tanahnya kering, gara-gara Allah turunkan air hujan saudara, alhamdulillah tanahnya jadi subur. Begitu tanahnya subur, akhirnya tanaman tumbuh saudara. Begitu tanaman tumbuh, manusia bisa makan dari tanaman, hewan juga bisa makan dari tanaman. Alhamdulillah. Gara-gara hewan bisa makan dari tanaman, hewannya pun tumbuh, akhirnya manusia pun bisa makan dari hewan. Alhamdulillah. Terciptalah di situ kehidupan saudara. Mulainya dari air, mulainya dari
Makanya Allah Ta'ala mengatakan fa'ansyarna bihi baldatan maita. Yang namanya air hujan itu menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Sekali lagi saya garis bawahi, pahami baik-baik, air hujan menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan negeri yang hidup, saudara. Jadi dua tadi karakter air hujan. Satu, Allah turunkan sesuai dengan kadarnya, presisi, pas. Kedua, air hujan Allah turunkan untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan negeri yang hidup, saudara. Tapi timbul tanda tanya, Habib, kalau memang air hujan turun buat menghidupkan negeri yang mati, tapi kenapa faktanya sekarang malah mematikan yang hidup, Habib? Gara-gara hujan turun, banjir, akhirnya banyak orang yang mati. Banyak negeri-negeri yang hancur, yang tadinya hidup malah jadi mati, hancur. Orangnya pun mati, Habib. Katanya menghidupkan negeri yang mati, tapi kok sekarang malah mematikan yang hidup, saudara. Allah Ta'ala jawab dalam ayat lain. Apa kata Allah Ta'ala dalam ayat yang lain? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Ta'ala, kerusakan yang nampak. Zaharal fasadu, nampaknya kerusakan fil barri wal bahri, di daratan, di lautan. Kerusakan di mana-mana, bukan karena sistem yang Allah buat, saudara. Sistem yang Allah buat udah indah, luar biasa. Di dalam ayat lain surat Al-Mu'minun Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Kata Allah Ta'ala, Allah mengatakan dan kami turunkan air dari langit biqadar, sesuai dengan kadarnya, fa askannahu fil ard, dan kami buat air itu menyerap di bumi, saudara. Kami buat menyerap di bumi, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah bikin air itu nyerap di bumi. Makanya Allah ciptain hutan, hutan dengan pohon-pohon besarnya, pohon-pohon rindang yang akarnya ke dalam, saudara. Sehingga apa yang terjadi dengan hutan yang puluhan juta hektar ini di dunia, saudara, begitu air hujan turun, diserap dengan akar-akar yang ada di pohon-pohon tersebut, sehingga kalau musim panas yang sudah diserap itu menjadi cadangan, jadi masyarakat nggak kekeringan. Kalau buat musim hujan, karena airnya bisa diserap sehingga tidak menjadi banjir. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, berarti Allah ciptakan sistem di dunia ini indah atau tidak? Sistem alam semesta ini indah atau tidak? Allah udah katakan, kami serap itu air di muka bumi. Sistem Allah indah, sistem Allah gak salah. Termasuk sistem turunnya hujan, gak salah, saudara. Tapi kata Allah Ta'ala, kerusakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia, saudara. Ulah tangan-tangan orang yang rakus, sampai hutan di mana-mana digunduli, jutaan hektar ditebang, dialih fungsi. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara hutannya digunduli, ditebang, dialih fungsikan, tidak ada lagi serapan air, saudara. Sehingga begitu air hujan turun, tidak bisa diserap oleh tanah. Ketika musim panas, kekeringan karena nggak ada keserapan air, saudara. Ketika musim hujan, kebanjiran. Kenapa? Gara-gara hutannya digunduli oleh tangan-tangan manusia rakus, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti kalau begitu yang salah hujan atau tangan manusia? Hujan atau tangan manusia rakus? Hujan atau tangan manusia rakus? Tangan manusia rakus, saudara. Lagian juga dari dulu yang namanya Indonesia udah hujan. Indonesia itu dari dulu tropis, saudara. Iklimnya tuh tropis. Memang Indonesia ini tempatnya hujan. Tapi kenapa kok keadaannya bisa berubah, Pak? Saya masih kecil, Pak. Saya masih kecil, saya ingat banget. Itu yang namanya banjir ya cuma di Jakarta. Zaman saya kecil, ya kalau bicara banjir ya Jakarta. Jakarta ya banjir, saudara. Itu dulu. Tapi sekarang enggak, di mana-mana. Di mana-mana. Di berbagai provinsi. Bahkan bukan hanya di dataran rendah. Kalau Jakarta kan dataran rendah, wajar banjir, saudara. Sampai di dataran tinggi, Anda bisa bayangkan daerah-daerah kayak Sukabumi, Cianjur, saudara. Bahkan Bogor sekarang jadi rawan banjir, daerah tinggi, saudara. Kadang-kadang abdi kalau mikirin liar aing, saudara. Kok bisa tempat-tempat tinggi banjir? Kenapa? Allah udah jawab, bima kasabat aydin nas.
gara-gara ulah tangan-tangan manusia yang rakus, yang menggunduli hutan di mana-mana. Jutaan hektar hutan digondoli, saudara. Betul. Dan kemarin apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, secara tidak langsung juga mempertontonkan kepada kita adanya kerakusan-kerakusan tersebut, saudara. Anda mungkin bisa lihat video ketika terjadi banjir. Ketika video banjir bandang, air mengalir begitu dahsyat kencang, air tersebut tidak hanya mengalir membawa tanah, tapi air mengalir membawa kayu-kayu gelondongan, saudara. Orang Kuningan lihat nggak videonya? Itu banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, bawa kayu gelondongan besar-besar, saudara. Itu kayu menghantam rumah, menghantam segala tempat yang ada di depannya, saudara. Menambah parah kerusakan yang terjadi. Jutaan kubik itu kayu, saudara. Luar biasa. Ada pejabat ngomong, oh bukan, itu kayu-kayu, bukan kayu hasil illegal logging, bukan kayu hasil pembalakan liar, bukan gelondongan. Itu kayu-kayu, kata dia, itu kayu-kayu yang rapuh. Gara-gara hujan turun, banjir, kayunya jadi tumbang. Tumbang dibawa sama air banjir. Saya bilang, oh luar biasa, itu kayu-kayu yang dibawa sama air hujan. Pertanyaan saya, sejak kapan hujan turun bawa gergaji mesin, saudara? Betul entah? Betul entah? Kayunya udah rapi, Kiai. Kulitnya udah dikupasin, batangnya udah dipotongin, daun-daunnya udah dihabisin, bahkan sebagian udah ada nomornya lagi, saudara. Sejak kapan hujan turun bawa pilok? Iya, dipikir aing goblok, saudara. Betul, betul. Ini yang terjadi secara tidak langsung, mempertontonkan kepada manusia ada kerakusan yang terjadi, saudara, yang merusak segala-galanya. Habib, emangnya nggak boleh motong kayu? Kan kita juga butuh kayu. Saya mau tanya orang Kuningan, butuh nggak sama kayu? Ya butuh. Bangun rumah pakai kayu, pensil pakai, buat kertas dari kayu, saudara. Kita butuh kayu. Nggak apa-apa pakai. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam ini buat kita manfaatkan. Tapi cara manfaat memperkaya diri, rakyat harus jadi korbannya. Dia yang kaya, rakyat yang kebanjiran, saudara. Betul, betul. Saya mau tanya, seperti ini jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Oh, kalau udah bicara orang rakus sudah nggak ada habisnya dah. Ini kalau udah bicara orang rakus, waduh, Nabi SAW udah ngingetin. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha thalithan, wala yamla'u fahu illa turab, wa taballahu ala man tab." Nabi gambarkan kepada kita semua bagaimana itu karakternya orang-orang yang rakus, saudara. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab." Manusia nih kalau sudah rakus, satu orang manusia, satu orang anak Adam, kalau dia punya dua lembah emas. Orang Kuningan tahu dua lembah emas? Saya juga kagak tahu, saudara. Nggak usah bayangin dua lembah, dah kejauhan. Nih ibu-ibu mana ibu-ibu? Bu, kumaha damang bu? Ini ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma sedikit. Jangan-jangan di belakang kita kuntilanak, saudara. Bu, sehat bu? Itu di layar siapa? Saya udah diri kok masih duduk di layar itu. Bahaya itu, saudara. Bu, ibu-ibu yang jawabnya kompak, saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi ibu-ibu yang saya ceramah, ngobrol, apalagi main HP, saya kawin 3, saudara. Itu yang amin lakinya. Bu, 2 lembah emas, kata Nabi, bu. Jangan 2 lembah emas kejauhan. Saya mau tanya ibu-ibu orang Kuningan, bu, emas 1 gram harganya berapa, bu? 1 juta. Beli di mana 1 juta? Neborong 15 kilo kalau 1 juta. Hah? Ini ketahuan gak dibeliin emas nih sama lakinya nih. Sekarang bu, sekarang emas sekilo hampir 2,5 juta. Hampir 2,5 juta, saudara. Saking mahalnya. 1 gram 1 gram. Sekilo deh. Begini nih kalau ceramah belum makan nih. Emang Ki Oyo keterlaluan lah, dari Jakarta langsung ceramah, saudara. 1 gram berapa bu?
hampir 2,5 juta. Ini terjadi kenaikan harga emas dalam 2 tahun belakangan ini secara signifikan. Kenaikan yang nggak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun ini kenaikannya tajam sekali. Jadi kalau yang dari 5 tahun lalu nyimpen emas itu kayak mendadak, saudara. Karena naiknya luar biasa, lebih dari 2 kali lipat harga emas naiknya. Nggak pernah terjadi sedahsyat ini kenaikan harga emas. Nah, saya bicara 1 gram emas, Bu. 1 gram hampir 2,5 juta. Anggaplah, Bu, anggap 2,5 juta, anggap. Kalau 1 kilo berapa gram, Bu? Ini jasanya asli apa kagak sih nih? Ini lagi musim nih soal ijazah soalnya nih. 1 kilo berapa gram? 1.000 gram ya. Berarti kalau emas 1 gram 2,5 juta. 1 kilo berapa? Ya ngitungnya aja susah, bagaimana mau kaya, Bu? 2,5 M. Karena 2,5 juta kali 1.000, 2,5 M. Pernah lihat, Bu, 2,5 M? Saya juga belum, Bu. 2,5 M. Itu cuma sekilo, Bu. Segede gula 1 kilo, Bu. 2,5 M tuh, emas. Itu kalau 1 kilo. Kalau 4 kilo berarti berapa? 10 M. 4 kilo, Bu. Berarti Ibu Bapak kalau punya emas 4 kilo, itu punya uang 10 M. Itu kalau Bapak Ibu libur kerja 20 tahun, itu masih punya duit sebulan 35 juta, saudara. Makanya mudah-mudahan malam ini semua yang hadir sama Kiai Oyo satu-satu dikasih berkat emas sarang 4 kilo, insya Allah. Mau? Saya juga mau, saudara. Itu baru 4 kilo tuh. Nggak usah bayangin 2 lembah kejauhan, 4 kilo. 4 kilo 10 M. 20 tahun nggak habis-habis sama orang Kuningan dimakan. Kata Nabi Muhammad SAW, manusia anak cucu Adam saking rakusnya, laukana libni Adam wadiyani min dhahab. Andai kata manusia punya 2 lembah emas. Freeport, Bu, Freeport di Papua itu 1 lembah. Dari tahun 70-an digali sampai sekarang udah berapa ribu ton emas yang diambil. Nggak habis-habis. Bisa biayain negara. Itu baru 1 lembah. Kata Nabi, manusia ini saking rakusnya, andai kata 1 orang manusia punya 2 lembah emas, apakah dia akan merasa cukup? Enggak, kata Nabi. Labtagha thalithan, dia akan mencari lembah yang ketiga. Padahal buat apa masih gitu banyak, saudara? 2 lembah aja udah nggak bakal habis. 7.000 turunan nggak bakal habis, saudara. 2 lembah nggak cukup manusia, dia akan nyari yang ketiga. Padahal wala yamla'u fahu illa turab. Kata Nabi, dia akan masuk ke dalam kubur, dan di dalam kubur dia nggak akan bawa itu semua. Yang akan mengisi mulutnya hanyalah tanah kuburan yang akan memenuhi badannya, saudara. Itu rakusnya manusia. Makanya Nelson Mandela mengatakan, ini alam semesta, kekayaan alam, buat membiayai 7 turunan cukup. Jangankan 7 turunan, 7.000 turunan cukup, saudara. Tapi untuk memuaskan 7 orang rakus tidak akan pernah cukup, saudara. Ini yang terjadi saat ini, saudara. Bimaka sahabat Aidin Nas, musibah terjadi di mana-mana akibat ulah oligarki rakus, pengusaha rakus. Dia yang kaya, hutan yang hancur, rakyat yang harus menanggung akibatnya, saudara. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Kata Allah Ta'ala, kenapa ini semua terjadi? Supaya liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, supaya Allah Ta'ala memberikan kepada mereka tahu bagaimana rasanya akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, saudara. Sebagian akibat, ba'dalladhi amilu, sebagian akibat. Kata ulama tafsir, kenapa kok disebutkannya hanya sebagian akibat? Ini yang terjadi ini baru sebagian dari akibat ulah manusia. Kenapa kok baru sebagian? Karena nanti kalau dia nggak sadar, tamamul adab fil akhirah, sempurnanya nanti di akhirat adabnya, saudara. Nggak main-main itu. Dosa ekologis. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Rasulullah SAW, saudara? Nabi pernah mengatakan, kata Rasulullah SAW, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Kata Nabi SAW, siapa orang yang motong 1 pohon sidir, 1 pohon sidir, kata Nabi, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah akan jungkirkan kepalanya di neraka, saudara. Itu 1 pohon. Beb, emangnya nggak boleh motong pohon? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Sahabat juga motong pohon.
Apalagi kalau pohon milik kita sendiri, mau motong boleh atau tidak? Ya boleh, nggak ada masalah. Terus maksudnya yang Nabi bilang apa? Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang motong satu pohon sidir, Allah akan jungkirkan kepalanya di neraka. Kata para ulama, ay abathan wa dhulman bighairi haqq. Kalau dia motong dengan cara yang merusak, wa dhulman dengan cara yang zalim, dengan cara tanpa hak. Satu pohon sidir kata Nabi dipotong, Allah akan jungkirkan pelakunya ke neraka, saudara. Na'udzubillah min dalik. Saudara, itu kalau satu pohon. Bagaimana kalau satu hutan digundulin? Itu bukan masuk neraka lagi, saudara. Udah masuk neraka, dicor, nggak bisa keluar, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kata Nabi, supaya manusia merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian daripada dampak yang mereka kerjakan. Tapi ditutup ayatnya Allah Ta'ala mengatakan dengan sangat indah. Apa kata Allah Ta'ala? La'allahum yarji'un. Ini semua terjadi la'allahum yarji'un, agar manusia sadar, saudara. Agar manusia kembali. Di akhirnya Allah tetap buka pintu kesempatan untuk memperbaiki keadaan. La'allahum yarji'un, agar manusia sadar, agar manusia kembali, umatnya sadar, agar jangan maksiat. Sebab segala musibah yang terjadi tidak lepas akibat maksiat yang kita lakukan. Kalau lihat sekarang, seram, saudara. Judi online merajalela di mana-mana. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Perzinahan di mana-mana, saudara. LGBT terang-terangan di mana-mana, saudara. Bahkan komunitas LGBT berani unjuk gigi, mereka bikin grup-grup WhatsApp. Terungkap oleh aparat beberapa, saudara. Mereka bikin itu grup-grup di media sosial, di Facebook, di mana-mana untuk menjaring anggotanya, saudara. Luar biasa. Terang-terangan, bagaimana nggak ngundang murka Allah? Belum lagi yang nggak sholat. Berapa banyak orang sekarang nggak sholat merasa nggak ada masalah. Giliran ada orang sholat 5 waktu aja dibilang, oh, soleh banget kamu sholat 5 waktu, masya Allah. Ini teman saya soleh nih, sholat 5 waktunya lengkap. Emang udah wajib, saudara. Artinya saking banyaknya orang nggak sholat, sampai kalau ada orang yang sholat 5 waktunya rajin udah dianggap hebat, saudara. Bagaimana nggak datang musibah? Setiap musibah yang terjadi adalah tumpukan maksiat yang dilakukan manusia. Habib, jangan cocok logi dong. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun maksiat yang kita lakukan, berarti kita ikut andil dalam mengundang datangnya musibah. La'allahum yarji'un. Allah ingatkan agar kembali, agar sadar. Begitu pula ulamanya harus sadar, saudara. Ulamanya harus menjalankan peran amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara, kemaksiatan merajalela, kemaksiatan terang-terangan. Apa yang akan terjadi? Musibah yang datang akibat amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Betul. Ulamanya mesti tegas. Nggak boleh ulama diem, saudara. Nggak boleh ulama cuma menjaga dirinya supaya nggak kena resiko. Hanya mau main di zona nyaman saja, saudara. Takut keganggu dirinya. Nabi Muhammad saja diganggu, Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki, Nabi Muhammad difitnah, Nabi Muhammad mau dibunuh. Maka ulama pewarisnya Nabi wajib untuk berani menempuh jalan yang ditempuh Nabi, saudara. Betul. Ulamanya juga mesti sadar, la'allahum yarji'un. Ulama sadar, jalankan tugas sama ma'ruf nahi munkar yang sudah banyak ditinggalkan, saudara. Begitu pula pejabatnya harus sadar. Jangan main mata dengan pengusaha. Seenaknya ngasih izin-izin, saudara, untuk penebangan hutan. Karena ini yang menjadi masalah bukan hanya penebangan yang ilegal, termasuk yang legal, saudara. Ini yang jadi masalah. Pejabatnya banyak yang main mata, banyak yang korupsi, oknum-oknumnya, sehingga banyak izin-izin yang seharusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan. Ini salah satu penyebab kehancuran, saudara. Betul. Begitu juga, saudara, pengusahanya jangan rakus. Baik pengusaha-pengusaha yang berlatar belakang bisnismen murni, atau pengusaha yang berlatar belakang politik. Sebab banyak pengusaha yang berlatar belakang politik, saudara. Jangan rakus. Kamu mau bisnis silahkan, kamu mau dagang silahkan, kamu punya duit silahkan, tapi jangan dengan cara yang merusak alam. Sebab kalau alam rusak, kamu yang kaya, rakyat yang sengsara, saudara. Betul. Betul.
la'allahum yarji'un. Allah ingatkan agar manusia kembali, agar manusia sadar. Jangan sampai ini terjadi lagi. Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau di zaman kita saja sudah seperti ini, bagaimana di zaman anak cucu kita nanti, saudara? Zaman kita udah hancur-hancuran begini, hutannya udah pada gundul, akhirnya banjir di mana-mana, bencana di mana-mana. Bagaimana dengan zaman anak cucu kita kelak ke depannya, saudara? Maka Allah ingatkan la'allahum yarji'un. Sadar, umatnya sadar, ulamanya sadar, pejabatnya sadar, pedagangnya, bisnismennya juga sadar. Saudara, apa yang saya sampaikan ini pasti ada oknum-oknum atau orang-orang yang nggak senang dengan apa yang saya sampaikan. Mafia-mafia kayu ini luar biasa, saudara. Mereka punya backing, mereka punya uang, mereka punya kekuatan. Mereka tidak akan senang dengan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi saya dibunuh karena apa yang saya sampaikan ini, saudara. Na'udzubillah. Bisa jadi, saudara, keluarga saya terancam dengan apa yang saya sampaikan ini, saudara. Bisa jadi orang-orang di sekitar saya terancam dengan apa yang saya sampaikan ini, saudara. Tapi kalau kita diam, kita nggak sampaikan, nasib anak cucu kita yang ke depan jadi taruhannya, saudara. Maka oleh karena itu, kami dari Front Persaudaraan Islam, kami nggak peduli, nggak ada urusan mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kami akan lawan mereka-mereka yang merusak agama, yang merusak negara, siapapun mereka, apapun posisinya, berapa banyak pun uangnya. Kalau coba-coba merusak Indonesia, kita akan lawan, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk terus jaga Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya semua masyarakat Kuningan, jawab yang kompak. Siap bersatu, orang keras, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau merusak alam kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau menghancurkan hutan-hutan kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau menghancurkan negeri kita, diamkan atau lawan. Siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia, siap jaga Jawa Barat, siap jaga Kuningan. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Maka saudara, ayo tunjukkan kepedulian kita untuk saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Derita mereka adalah derita kita. Hari ini kita kalau duit kita habis, kita besok masih bisa kerja, saudara. Tapi saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara, rumahnya saja udah nggak ada. Toko tempat mereka kerja banyak yang hancur, saudara. Barang-barang mereka habis. Maka kita akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah kalau kita nggak bisa meringankan beban mereka, saudara. Mari ayo sama-sama, saya mau ajak semua yang hadir di sini, jangan berhenti doakan mereka. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mudah-mudahan yang meninggal Allah terima sebagai syuhada. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang luka-luka disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang kehilangan harta benda, kehilangan rumahnya, Allah ganti dengan yang lebih bagus, Allah ganti yang lebih baik. Yang kehilangan keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah. Dan sampai sekarang, saudara, kami dapat informasi kalau hujan besar dikit banjir lagi, hujan besar dikit banjir lagi. Mereka ketakutan. Masalah yang kemarin belum selesai, tapi air sudah mau datang lagi, mau datang lagi. Mudah-mudahan Allah jauhkan bala dari saudara-saudara kita di Aceh. Allah jauhkan bala dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Allah jauhkan musibah. Begitu pula dari negeri kita tercinta Indonesia dan semua negerinya, umat-umat Islam. Allah jauhkan bala, Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan bencana. Amin ya Rabbal. Dan ayo sambil kita baca sholawat, kita keluarkan infak terbaik kita, saudara, buat bantu saudara-saudara kita yang di sana. Karena mereka sampai sekarang banyak yang makannya masih bergantung dengan dapur umum. Obat-obatan, rumah sakitnya banyak yang hancur, saudara. Mereka membutuhkan luar biasa uluran bantuan tangan kita. Ayo sama-sama, laskar dan batik disiapkan. Di bagian putri juga ada yang disiapkan, di bagian perempuan keliling sambil kita baca sholawat, sambil kita keluarkan infak terbaik kita.
wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Kita niatkan, kita sekarang bantu mereka, kita niatkan mudah-mudahan kita juga dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Siap goncangkan kuningan dengan solawat. Orang kompak siap goncangkan kuningan dengan solawat. Orang semangat siap goncangkan kuningan dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo mulai dari di atas, mulai dari di atas. Ini saya takut diazab sama Allah. Saya ngajak orang sedekah, saya kagak mulai duluan. Mulai dari di atas. Ini di atas banyak yang target-target besar ini di atas, saudara. Ayo sama-sama semuanya, semua siap goncangkan kuningan dengan sholawat. Keluarkan suaranya semua, semuanya semua. Salatullah. Backing vokal nggak usah, hadroh aja. Toha. Kurang keras salatullah. Allah ala yasin habibillah. Salatullah. Laskar bisa ke depan, sebagian bisa ke depan. Angkat tangan semua, minta sama Allah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah. Tawassalna la wabil hadi. Semuanya wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil ummamin. Semua angkat tangan minta sama Allah. Ilahi sal minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil ya Allah. Salatullah salatullah ilahi sal ya Rab jiwan nigma ilahi sal limil umma minal afati wan nigma wa min hammin wa min ghamma bi ahlil ya Allah. Salatullah Allahumma barik lana fi Rajab. Amin amin. Allahumma fi Rajab. Amin amin. Wa ballighna Ramadana wa hassil sidana. Salatullah ya Habib ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma amin amin. Allahumma ya Allah ya Rabb wa ballighna Ramadana
وحصل مقاصدنا صلاة الله. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد حمنا هم عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عظيم. ربنا بسورة الفاتحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا باسمك يا عظيم. يا ربنا بسورة البقرة وبالرجال رجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين semuanya. قل عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا باسمك يا عظيم. اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. قل يا عظيم أنت العظيم يا رب قد همنا هم عظيم وكل هم همنا
Semuanya angkat tangan, takbir. Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga Indonesia, siap jaga umat Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la tajal ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina hajat. Mudah-mudahan semua yang hadir yang punya hajat, hajatnya qabul, hajatnya qabul, hajatnya qabul, hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina garib ya Allah, taqdi hajatina garib ya Allah, taqdi hajatina garib ya Allah. Thumma ila khususan khususan ila ruh, kita kirimkan Fatihah juga buat yang hari ini dihaulkan. Jutaan orang hari ini hadir di haul beliau, yaitu Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura yang luar biasa. Buat jutaan orang malam hari ini larut tenggelam di dalam cinta menghadiri haul beliau di Banjarmasin. Mudah-mudahan Allah catat kita termasuk yang hadir, kita dapat keberkahan beliau. ومن الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan ada yang bergerak dulu. Kita minta kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Yahya Kiai Oyo untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Fadhal Kiai Oyo.